Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 DK6B akan mencoba mempresentasikan hasil proyek kami di dalam mata kuliah Microcontroller 2 dengan judul Medibox berbasis IoT dan Edge Computing. Saya Zainur Samsiah. Dan saya Ahmad Juliandi. Saya Hijratul Aini. Saya Fahruzal Asri. Dan saya Muhammad Rizal Effendi. Kenapa sih kita membuat Medibox ini? Dikarenakan masih banyak pengguna yang lupa meminum obat sesuai dengan jadwal, terutama jika obat harus diminum beberapa kali dalam sehari. Selain itu, pemantauan secara manual juga masih kurang efektif karena tidak ada informasi yang real time mengenai status obat, apakah sudah diambil, terlambat, atau kompartemen sedang dibuka. Nah, tujuan proyek Medibox ini adalah membuat sistem kotak obat pintar yang dapat memberi pengingat menggunakan LED, buzzer, membaca berat menggunakan load cell, mendeteksi pintu kompartemen menggunakan read switch, serta mengirimkan data ke sistem IoT untuk dipantau melalui dashboard ThingsBot. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hardware yang digunakan dalam proyek tersebut. Nah, hardware utama yang digunakan adalah ESP32 sebagai microcontroller. ESP32 dipilih karena sudah memiliki WiFi sehingga cocok untuk proyek IoT. Untuk sensor, kami menggunakan load cell yang terhubung dengan modul HX711 untuk membaca perubahan berat obat pada masing-masing kompartemen. Nah, kami juga menggunakan read switch untuk mendeteksi apakah pintu box terbuka atau tertutup. Untuk aktuator, sistem menggunakan LED sebagai indikator visual dan buzzer sebagai alarm pengingat. Selain itu, terdapat OLED display untuk menampilkan jam, berat, dan status masing-masing box secara lokal. Nah, di sini juga kami menggunakan komponen pendukung seperti kabel jumper, breadboard atau PCB, power supply, dan koneksi WiFi. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok sistem pada sistem Medibox kami. Yang dimana di sini ada 3. Yang pertama ada input, kedua ada proses, dan yang terakhir ada output. Pada sisi input ini ada sebuah perangkat, dimana adalah yang pertama ada sensor dan microcontroller. Pada sensor ini ada sensor load cell atau untuk mengukur berat sebuah obat. Kemudian yang kedua ada read switch untuk mendeteksi pintu terbuka atau tertutup. Kemudian pada microcontroller ini adalah yang kita gunakan, yaitu ESP32 sebagai otaknya, yang dimana untuk membaca sensor dan mengolah logika lokal, dan nantinya akan ditampilkan ke OLED display yang ada di perangkat. Dan yang ketiga ada untuk men-trigger LED dan buzzer atau alarm pengingat. Kemudian nanti sensor itu akan mengirim data melalui JSON via MQTT atau WiFi. Kemudian di sini ada proses yang dimana yang kita gunakan adalah Edge lokal atau laptop. Di sini kita menggunakan Python Edge Engine, yang dimana di dalam Python Edge Engine ini kita menggunakan beberapa file. Yang pertama ada mqtt_handler.py sebagai penerima data. Kemudian ada ruleengine.python untuk menganalisis kondisi. Apabila waktu sama dengan jadwal untuk meminum obat, maka akan ada pengingat atau reminder. Dan apabila pintu terbuka dan berat obat berkurang, maka statusnya akan menjadi taken atau sudah diambil. Dan apabila jadwal terlewat dan berat tidak berkurang, maka obat itu terlewat. Kemudian nanti data-data yang ini akan disimpan ke dalam database manager.py. Di dalam database manager.py ini kita sudah mengisikan schedule, yang dimana schedule itu nantinya akan diproses oleh app.py. Dari proses ini
nantinya akan ada outputnya, yang dimana outputnya adalah akan divisualisasikan ke dashboard ThinkSpot dan hardware yang ada di perangkat. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa source code. Yang pertama di sini kita masuk ke Arduino IDE, di mana kode ini kita gunakan untuk menjalankan hardware kita nantinya. Selain itu kita akan menggunakan men-setup bagaimana agar nanti hardware kita bisa berkomunikasi dengan edge computing kita. Nah, di sini kita memerlukan beberapa library seperti Wi-Fi, Wire, Time, ada Fluid ini yang dua untuk OLED, dan ini untuk load cell, dan ini untuk MQTT untuk berkomunikasi menggunakan MQTT sub client nih. Nah, kemudian di sini ada setup untuk Wi-Fi kita tadi, di mana kami menggunakan Wi-Fi-nya UKM Robotik di sini. Ini namanya dan ini passwordnya. Kemudian di sini ada setup untuk komunikasi edge computing kita melalui MQTT, di mana kita bisa menggunakan server lokal maupun menggunakan ThinkSpot langsung nanti untuk menampilkan visualisasinya. Kita di sini menggunakan port 1883. Ini akses token kita. Kemudian ini kita hardware kita sebagai klien. Nah, ini topik yang kami gunakan. Kemudian ini interval untuk pengiriman datanya selama 5 detik. Nah, ini pin mapping yang kami gunakan di dalam hardware. Ada untuk read switch, ada untuk LED, ada untuk buzzer, dan ada untuk load cell. Kita lanjut. Di sini kita menginisialisasikan beberapa fungsi. Kita menginisialisasi fungsi untuk setiap kompartemen yang ada. Di sini kita menggunakan 3 kompartemen, jadi ada kompartemen A, B, C. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk ini schedule yang kita buat langsung dari hardcode-nya gitu. Beda dengan yang ada di Edge Engine kita. Nah, ini untuk tampilan di OLED display, tampilan awal. Kemudian ini untuk fungsi connect ke Wi-Fi. Ini untuk setup load cell kita. Ini untuk OLED. Ini setup pin. Ini untuk update berat yang ditimbang. Ini untuk update pintu. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, ini untuk setup komunikasi ke MQTT-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian edge computing. Di sini kami membangun edge computing menggunakan bahasa Python, di mana di sini ada beberapa file yang cukup penting. Pertama, di sini ada database. Kita menggunakan database untuk menyimpan waktu atau jadwal maksudnya. Kemudian untuk menyimpan history. Kemudian di sini ada MQTT handler yang akan menghandle atau menyambungkan agar perangkat kita bisa berkomunikasi dengan edge computing. Kemudian di sini kita punya rule engine, di mana logika perintah yang kita buat di sini akan dikembalikan ke hardware kita. Kemudian di sini ada schedule. Di sini ada konfigurasi untuk alamat edge kita. Kita menggunakan localhost. Ini topiknya. Kemudian ini app.py.
untuk menjalankan proses edge ini, untuk menjalankan proses komunikasi antara hardware ke edge. Sini kita langsung saja masuk ke Arduino IDE. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengupload kodenya. Tetapi terlihat di serial monitor di sini saya sudah berhasil mengupload kodenya. Kita coba ulang saja dari awal. Kita upload dan kita tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Oke, sini proses upload kita sudah selesai. Terus wifi kita juga sudah terkoneksi dan MQTT kita juga sudah terkoneksi, dan ini dia telemetri kita sudah terkirim, dimana kedua topik kita sudah terkirimkan ke edge kita. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kita coba cek, lihat ke edge computing kita. Di sini ada tampilan historis pengiriman data. Di sini harusnya terlihat data yang terkirim ya. Coba kita ulangi, jalani untuk terminal yang kedua. Oke, sini juga sudah muncul ya data-data yang dikirim dari Medibox kita. Sini Edge engine-nya juga sudah tidak ada error lagi. Kita coba jalankan sintaks yang ini. Oke, sudah ya. Nah, di sini Edge engine kita juga sudah berhasil ya. Di sini statusnya sudah terkirimkan. Nah, status dari perangkat kita. Nah, ini data dari ESP, ada WiFi, ada load cell. Ini kompartemen A, kompartemen C. Ini pintu masih tertutup. Nah, sekarang di sini kita sudah berhasil menghubungkan antara perangkat Medibox kita dengan MQTT dan edge computing kita. Di sini kita bisa melihat bahwa perangkat kita sudah berjalan dengan baik. Nah, di mana di sini OLED display menampilkan data yang semestinya. Nah, di sini kita coba membuka pintu untuk yang dari sana aja, untuk membuka salah satu kompartemen. Nah, di sini kompartemen kita LED-nya menyala karena pintunya terbuka. Seperti itu. Kemudian di sini juga sudah berhasil menampilkan status pintu terbuka di OLED. Nah, sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita coba masukkan beban ya ke dalamnya. Oh ya, untuk itu kita di sini kita coba buka ThingsBoard. Di sini saya mencoba membuka kompartemen B, pintunya menyala, pintunya terbuka, LED-nya hidup, dan ini ada deteksi untuk berapa beratnya untuk load cell. Nah, kita coba masukkan beban di kompartemen B. Nah, sudah masuk ya. Nah, sebenarnya ini bebannya sekitaran 10 gram. Tapi kurang lebihnya seperti itu, ada noise. Kemudian kita coba untuk kompartemen yang lain, kompartemen yang C, kita masukkan beban. Apakah terjadi perubahan? Ya, sudah terjadi perubahan. Statusnya masih waiting, status boxnya opening sekarang karena pintu dibuka. Nah, terus kita tutup kembali. Di sini beratnya sudah muncul. Oke. Yang terakhir kompartemen A, apakah berjalan dengan semestinya juga? Oke, sudah berjalan dengan semestinya ya. Ini noise-nya kurang lebih lah ya. Kita lihat di sini status box A masih waiting. Ketika kita buka, seharusnya di dashboard dia statusnya menjadi open dan LED-nya menyala. Nah, kita tutup kembali. Oke, di sini juga sudah ada data real time-nya yang kita tampilkan di dashboard. Di sini ada untuk WiFi juga. Oke. Kita coba lihat di edge computing. Oke, sudah berhasil ya. Di sini
perangkat kami masih berjalan menggunakan schedule yang default. Nah, kita coba ulang di sini upload untuk jadwal yang sekarang. Sekarang 3.23. Kita coba untuk jam 3 berapa ya? Mana jadwal? Oke. Di sini kita coba jam 3, berarti jam 15.20. Kita coba 30. Kita upload ulang. Apakah yang akan terjadi dengan perangkat kita? Oke, di sini kita sudah berhasil mengupload jadwal yang terbaru 15.30. Nah, di sini perangkat kita mengeluarkan reminder. Nah, di mana buzzer berbunyi 15 detik, 2 kali 15 detik. Nah, dan LED menyala. Nah, ketika kita bisa kita cek langsung di dashboardnya. Aduh, sorry. Nah, ketika kita membuka dan menutup box, maka tidak akan terjadi proses taken. Kita coba tutup. Untuk proses remindernya masih berlanjut. Nah, di sini status box C reminder. Jikalau nanti kita melewatkan reminder ini, remindernya itu 5 menit sebelum jadwal dan 5 menit sesudah jadwal, agar orang yang sakit tidak terlalu terganggu dengan suara buzzer ini. Dan suara buzzernya kita minimaliskan jadi 15 detik 2 kali gitu. Nah, ketika nanti selama 10 detik itu perangkat kita akan berbunyi gitu, akan mengirimkan reminder. Nah, kita coba untuk ambil obatnya. Kita buka boxnya, kita coba ambil. Kita permisalkan ini obatnya. Kita tutup kembali. Nah, di sini di dashboard sudah muncul status box menjadi taken. Nah, jadi obat sudah berhasil diambil. Nah, jika nanti ada jadwal selanjutnya dan kita tidak mengambil obatnya dalam 5 menit sebelum dan sesudah schedule itu, maka status box akan menjadi miss nanti di sini. Begitu, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi yang kami alami dalam proses pembuatan proyek. Selama pengembangan, ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu kalibrasi load cell yang cukup sensitif, koneksi MQTT antara SP32 dan broker lokal, serta integrasi data dari Edge Engine ke ThinkBoards. Solusinya adalah melakukan kalibrasi faktor load cell, memastikan SP32 dan laptop berbeda pada jaringan WiFi yang sama, menjalankan mosquito sebagai faktor lokal, serta memastikan Edge Engine mengirim data ke ThinkBoard menggunakan akses token debits yang benar. Itu aja. Itu dah. Dari penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan, jadi selanjutnya di sini kesimpulannya, Medibox berhasil kami buat sebagai sistem kotak obat pintar berbasis ESP32, sensor berat, sensor pintu, aktuator, LED dan buzzer, serta dashboard IoT dan ThinkBoard. Nah, sistem juga sudah menerapkan edge computing dengan Python untuk menganalisis data secara lokal sebelum dikirim ke cloud. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan fitur pengaturan jadwalnya langsung dari dashboard. Nah, notifikasi akan muncul ke pengguna melalui Telegram atau WhatsApp, serta penyimpanan riwayat konsumsi obat yang lebih lengkap. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja video demonstrasi project dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.